ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah sekalian, pada kesempatan siang hari ini patut kita bersyukur karena Allah masih mentakdirkan kita masih dalam keadaan yang baik, berkumpul di tempat yang baik, dan masih bisa beristirahat juga di tempat yang baik. Mudah-mudahan istirahat kita mendatangkan kebaikan, karena untuk orang yang berpuasa itu istirahatnya aja bisa menghasilkan kebaikan. Sebagaimana para ulama menyimpulkan, ketika seseorang itu mengistirahatkan diri dari keburukan juga adalah sebuah kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah menerima puasa-puasa kita dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka dulu kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada teman-teman yang sedang beristirahat. Kemarin kita sudah bahas tentang ikhlas, bahkan di mukadimah sendiri kita sampaikan betapa ikhlas itu menjadi hal yang penting dan dia menjadi ruh dalam ibadah. Karena tidak setiap amal itu dicatat sebagai sebuah amal soleh. Yang orang boleh aja melakukan banyak kebaikan, tapi kan yang paling tahu isi hati seseorang itu hanya dia dengan Allah. Malaikat saja nggak tahu. Malaikat itu ketika dia bersemangat betul bahwa amal-amal kebaikan seorang hamba, ini bahasa kita nih, ya Allah ini orang baik banget ya Allah. Dilihat nih, catatannya penuh dengan kebaikan, kata Allah, hempaskan catatannya, buang. Kenapa? Karena sesungguhnya dia beramal bukan untukku, kata Allah. Jadi malaikat itu sehalus-halusnya malaikat, dia tidak pernah tahu kita ini ikhlas atau tidak. Makanya saya sampaikan di pertemuan yang lalu, seramai apapun pujian orang memuji kebaikan kita, kalau nggak ada ikhlas, yang sama sekali tidak menambah pahala. Dan sekasar apapun cacian dari orang terhadap kebaikan kita, kalau kitanya ikhlas, tidak mengurangi pahala kita, gitu ya. Jadi urusan orang itu nggak ada sama sekali. Orang muji nggak nambah pahala, orang nyaci maki juga nggak ngurangin pahala. Ini urusan kita dengan Allah saja murni. Dan di pertemuan yang kedua kita juga bahas tentang ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Ada ikhlasnya orang yang awam, yaitu ketika dia melakukan ibadah tujuannya biar dapat kebaikan dunia dan akhirat. Orang duha biar kaya, biar masuk surga. Oh, ini diborong semua, Pak. Ada orang tahajud supaya ditinggikan derajat, supaya dapat kedudukan dari makhluk dan supaya masuk ke dalam surga. Itu gambaran yang pertama. Yang kedua, ikhlasnya orang yang khusus, yaitu orang yang ketika beramal, apapun amalnya, dia sedekah, dia duha, dia tahajud, dia berbakti sama orang tua, memang tujuannya pengen masuk surga. Dia nggak minta-minta, ya Allah nanti anak saya rezekinya gimana, enggak. Ya Allah gimana dengan nanti pas lagi hari H lebaran belum ada rezekinya, enggak ada. Dia nggak mikirin rezeki dunia, karena dia terlalu yakin rezeki dunia itu sudah ada jaminan. Nah dia ngejar yang belum ada jaminan. Kalau dunia kan sudah ada jaminan. Bahkan ketika ada seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, bagaimana dengan keadaan keturunanku? Kata Nabi, tidak akan pernah meninggal seseorang hatta yastakmila rizqah, sampai sempurna rezekinya. Jadi kalau kita masih hidup, berarti catatan rezeki kita masih ada. Biasa aja gitu. Nah makanya orang yang kedua ini, dia tidak lagi mengkhawatirkan untuk masalah rezekinya. Jadi murni ketika dia ditanya, duhanya banyak amat 8 rakaat, orang kata Nabi katanya dibangunkan surga. Nah, apa dibangunkan bangunan nanti di dalam surga. Makanya saya sholat duha gitu. Dan yang ketiga, orang yang gak mengharap dari amal ibadahnya itu gak ngarep dunia, gak ngarep akhirat. Jadi yang diharapkan itu yang penting Allah sayang, yang penting Allah ridho, itu aja. Jadi kalau misalnya kita nih gemes sama dia, kamu sholat panjang betul, kenapa? Pengen masuk surga ya? Enggak. Terus pengen apa? Sholat sebanyak itu. Saya pengen disayang sama Allah. Justru orang ini cerdas, Pak. Jadi kalau ada orang tidak minta dunia, tidak minta akhirat, tapi minta disayang sama Allah, minta Allah ridho sama dia, adalah orang yang paling cerdas. Kira-kira aja, Pak. Kalau Allah udah sayang sama kita, kira-kira aja nih Allah sayang betul sama kita, kira-kira bakal ditelantarin nggak gitu? Nggak bakal. Kira-kira bakal disiksa nggak? Nggak mungkin kan kalau Allah sudah sayang. Suatu hari dalam peperangan, kita masih ingat perang Badar. Perang pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin yang jumlahnya 313 melawan kaum kafir itu, Quraisy beserta dengan koalisinya itu, Masya Allah, ribuan gitu. Akhirnya kan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan takdirnya Allah. Ketika orang-orang kafir ini menyerang kaum muslimin, mereka sampai bawa anak-anak, Pak. Saking yakinnya bakal menang. Jadi ibu-ibu yang lagi nyusuin tuh bawa anak. Bayang nggak? Saya ngebayangin, ya Allah, semeremehkan itu mereka terhadap kaum muslimin. Karena tahu jumlah kaum muslimin cuma 300-an.
dan mereka jumlahnya ribuan. Maksudnya ibu-ibu yang bawa anak sambil nyusu ini ikut supaya kaum muslimin kalah, itu bisa ngolok, bisa memperolok kaum muslimin. Ternyata qadarullah menang. Si ibu ini karena keadaannya dalam lagi crowded kayak gitu kan, huru-hara, terpisah dengan anaknya. Nangis si ibu ini jingkar. Mana anak saya? Mana anak saya? Nangis betul. Nabi memperhatikan aja dari jauh. Ketemu anaknya, Pak. Nah, diketemukan oleh seorang sahabat, kemudian dikasih ke ibunya. Dicium, Pak, dari mulai ujung kepala sampai ujung kakinya. Diciumnya, dipeluknya, kemudian disusui. Nabi melihat kejadian itu dengan sahabat. Nah, maka Nabi bertanya, kalian melihat kejadian itu? Lihat, wahai Rasul. Nah, pertanyaan saya adalah, kata Nabi, pertanyaanku ini kepada kalian, kira-kira ada nggak terbesit di kepala kalian bahwa si ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kubangan api? Nggak mungkin, wahai Rasul. Orang baru kepisah sedikit aja, sebegitu khawatirnya si ibu.